Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauri Wahyu Adalia dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11. Salah satunya yaitu sistem koloid. Supaya jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di dalam sistem koloid terdapat sistem dispersi atau yang disebut dengan persebaran zat. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Di dalam sistem dispersi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sistem dispersi halus atau yang disebut dengan larutan. Yang kedua sistem dispersi koloid, dan yang ketiga sistem dispersi kasar atau yang disebut dengan suspensi. Zat yang menyebar disebut dengan zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut dengan medium pendispersi. Di dalam gambar tersebut terdapat perbedaan antara suspensi, koloid, dan juga larutan yang memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer, sedangkan koloid 1 sampai 100 nanometer dan larutan lebih besar dari 100 nanometer. Di dalam perbedaan penampilan fisiknya, suspensi memiliki sifat yang keruh sehingga partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata, sedangkan koloid keruh ke jernih sehingga partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra, dan larutan jernih sehingga partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Di dalam melihat kestabilan, jika didiamkan, suspensi mudah terpisah atau mengendap, sedangkan koloid sukar terpisah atau relatif stabil, dan juga dengan larutan tidak terpisah atau sangat stabil. Cara pemisahannya, suspensi dengan cara filtrasi atau dengan penyaringan, koloid tidak dapat disaring, dan juga larutan juga tidak dapat disaring. Dan yang terakhir, terdapat jenis-jenis koloid. Di gambar tersebut terdapat fase terdispersi, medium pendispersi, dan juga jenis atau nama koloidnya. Yang pertama ada fase terdispersi padat ke padat, maka disebut dengan sol padat. Cair ke padat, maka disebut dengan emulsi padat. Gas ke padat, maka disebut dengan buih padat. Padat ke cair, maka disebut dengan sol. Cair ke cair, maka disebut dengan emulsi. Gas ke cair, maka disebut dengan buih. Padat ke gas, maka disebut dengan aerosol padat. Cair ke gas, maka disebut dengan aerosol cair. Di dalam penjelasan tersebut, saya akan mengambil salah satu contoh dari jenis koloid. Yang pertama ada susu dan juga ada keju. Susu, mengapa susu merupakan jenis koloid? Karena fase terdispersinya berbentuk zat cair dan medium pendispersinya berupa zat cair. Maka berupa zat cair dalam zat cair yang disebut dengan emulsi. Dan sedangkan ada keju. Mengapa keju merupakan jenis koloid? Karena fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Oleh karena itu, keju merupakan koloid cair dalam padat yang disebut dengan emulsi padat. Di dalam penjelasan saya, semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.